di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah memasuki bulan Mei dan kita akan segera merayakan hari kenaikan Tuhan, lalu disambung dengan Pentakosta ya. Jadi betapa cepat waktu berlalu, dan untuk itu kita mau menilai diri kita. Apakah kita siap ketika Tuhan sudah naik lalu dia akan datang? Apakah kita memang sudah dalam keadaan siap? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita tentang tugas panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Bacaan dari Matius 25 ayat 44 sampai 46. Tema kita adalah sebungkus nasi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami tidak memikirkan orang-orang di sekitar kami. Kalaupun kami pikirkan seadanya. Kami tidak betul mengasihi mereka. Kami hanya pamrih. Kami hanya ingin menonjolkan diri supaya dipuji, dan kami sadar bahwa perbuatan kami ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami sekarang, berfirmanlah supaya firman-Mu mengubah sikap hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya, berkatilah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika di dalam penghakiman, Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang yang memberi dia makan ketika dia lapar, memberi minum ketika dia haus, memberi pakaian ketika dia telanjang, lalu bertanya kapan itu terjadi. Dan Tuhan mengatakan ketika kamu memberikan dengan tulus pada orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang yang suka pamer uang, pamer kekayaan, suka bagi-bagi, tetapi tidak dengan tulus, lalu dikatakan kamu tidak bisa masuk dalam kerajaanku. Karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Mungkin memberi tetapi seadanya, bahkan tidak layak kamu berikan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku kesegaran, tidak memberi minum, cuma ya memberi setetes air yang tidak menyejukkan dan sebagainya. Oleh karena itu mereka bertanya, kapan itu terjadi? Ketika ada orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan dan kamu tidak bersikap apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan, Tuhan sudah naik, akan segera kita rayakan, tetapi juga kita diingatkan Tuhan akan segera datang. Nah, siapkah kita dengan kedatangan Tuhan kalau kita tidak mengalami perubahan hidup? Seorang laki-laki dengan kekuatan kepandaiannya, dia bisa membangun perusahaan makin lama makin besar. Dia sering mengundang teman-teman bisnisnya untuk makan di rumah makan besar, kadang-kadang sampai sisa-sisa, dan dia katakan, "Enggak apa-apa, aku bayar." Ya, tetapi di sisi lain dia sangat kejam pada karyawannya. Ketika mereka diminta lembur, mereka diberi makan dan diminta cari makanan yang paling murah. Jadi dia minta pada sekretarisnya, ini berapa orang yang lembur, cari makanan yang paling murah. Sekretaris itu hanya diam saja. Ketika sang istri tahu dan mengatakan, "Pak, harusnya kamu tidak begitu. Mereka itu diminta lembur, harusnya diberi gizi. Alah, kamu tahu apa soal bisnis? Yang penting kamu kan aku cukupi." Tetapi istri ini tidak bisa menerima sikap suaminya. Dia tekun sekali berdoa dan meminta Tuhan menyadarkannya. Bagaimana suami ini dengan kepandaian yang Tuhan karuniakan, tetapi kasihnya sedikit sekali.
ya, kepada sesama. Dan dia seringkali memang memberi persembahan besar kepada gereja, tapi itu untuk pamer. Istrinya tahu betul bahwa suaminya sebetulnya tidak rela memberikan persembahan yang sangat besar, tetapi supaya dipuji dan dikenal, maka dia memberikan persembahan besar. Dan di saat itulah istrinya seringkali menangis mohon pengampunan, dan bagaimana suaminya ini harus bersikap benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu saat sang suami ini sakit. Dan dokter mengatakan kamu harus dirawat di rumah sakit karena penyakitmu ini ya cukup berat. Kamu banyak berpikir, kamu kerja berat sehingga pencernaanmu ini kurang baik, kamu harus istirahat, harus diinfus ini dan itu. Nah suaminya ya sudahlah oke. Dengan terpaksa dia ikut perawatan di rumah sakit. Dan dia mulai merasakan ketika dia tidak boleh makan seperti biasanya. Dokter mengatakan ada diet yang harus kamu alami, kamu lakukan. Kami memberi makan kamu makanan diet supaya pencernaanmu itu sembuh dan kamu bisa kerja lagi. Makanan yang disodorkan dari rumah sakit tidak membangun selera makan. Dia tidak bisa makan. Lalu di situ dia mulai menyadari ternyata makan makanan yang tidak enak itu ya memang tidak bisa masuk, tidak nafsu. Dan malam itu dia merenung. Ketika dia memberi makan karyawan dengan makanan yang tidak enak. Tetapi mereka harus makan supaya mereka bisa lembur. Berapa kali dia sudah lakukan itu? Disitulah dia mulai menangis dan sadar. Kalau karyawan makan dengan ditelan begitu saja. Walaupun tidak enak. Tapi karena dipaksa adanya itu. Dan tenaga mereka diminta untuk lembur. Ya mereka makan mungkin dengan menelan tanpa rasa. Aku di sini bayar mahal di tempat ruangan ber-AC, ada keluargaku, ada buah-buahan enak, ada juga roti-roti enak, tapi semua itu tidak boleh dimakan. Buah hanya tertentu, roti tidak boleh. Makanan yang boleh dimakan hanya yang disajikan oleh rumah sakit. Makanan tidak enak. Bagaimana aku bisa sembuh? Di situ dia mulai menangis dan mulai sadar bahwa sikapnya selama ini tidak baik. Tetapi dia katakan, aku juga perlu uang, perlu kekayaan. Dan oleh karena itu dia bergumul dalam iman. Nah, malam itu ketika dia tertidur, dia mimpi. Dia sedang duduk di sebuah rumah makan, lalu dia memesan makanan enak-enak, rupanya karena dia biasa makan enak, lalu disodori makanan tidak enak, akhirnya mimpinya makan enak ya. Dan ketika makanan enak yang dipesan itu tersaji, dia terkejut. Karena berbeda dengan apa yang dia pesan. Yang disajikan itu bentuknya tidak menarik, lalu sangat sedikit, ya, dan tidak membangkitkan selera makan. Dia panggil pelayan. Kenapa kamu sajikan ini? Saya kan pesan yang enak-enak. Lalu pelayan itu menjawab begini, Bapak jangan lupa, ini bukan rumah makan di dunia, tapi ini rumah makan di surga. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap sesamamu, itulah yang akan kamu terima di sorga. Bukankah kamu sudah memberi makan orang banyak tetapi dengan makanan yang tidak enak, tidak bergizi? Ya, sekarang nikmatilah itu. Makanan seperti itulah yang harus kamu makan. Akhirnya dia terkejut dalam tidurnya, dia bangun dari mimpinya, dan dia menangis. Tuhan, rupanya makanan tidak enak tadi menyentuh hatiku, membuat aku bermimpi dan membuat aku takut. Sekarang aku mau mengalami perubahan hidup. Harta kekayaan yang Engkau berikan, kepandaian yang Engkau berikan, bukan untuk ego, tetapi untuk aku bagikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Aku tidak mau di surga, tetapi makanannya tidak enak. Aku harus menikmati hal yang tidak enak. Karyawanku rupanya seperti itu. Ruangan kerjanya ber-AC, besar, enak, tapi makannya tidak enak. Sama juga dengan hidup yang tidak enak. Seperti di neraka. Oleh karena itu, aku tidak ingin melanjutkan kehidupan seperti ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan juga mengingatkan pada kita. Seberapa besar harta kita. Ketika kita tidak bisa makan, wah susahnya bukan main. Ya, karena ada sakit dalam tubuh kita,
karena ada pikiran berat yang harus kita selesaikan, karena ada persoalan dengan keluarga kita, makanan seenak apapun, harta sebesar apapun tidak bisa membangkitkan semangat hidup, kecuali satu. Ketika kita mengalami sukacita hidup di dalam Kristus. Nah, Yesus mengajarkan, berikanlah dengan tulus kepada orang-orang yang membutuhkan cinta kasih dalam bentuk apapun, entah makan, entah pakaian, entah minum, tetapi juga bentuk perhatian, bentuk ketulusan. Dan ketika kamu bisa membagikan semua itu artinya cinta kasihmu meluap, cinta kasihmu mengalir, dan kamu akan hidup dalam sukacita yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu, biarlah sekarang kita mengalami perubahan hidup. Sebungkus nasi, jika tidak enak, tidak bisa kita makan. Sebungkus nasi, jika itu enak, walaupun jumlahnya cuma sedikit, waduh, kita bisa menikmati, bahkan bisa tambah. Jadi nasi bungkus yang mana yang akan kita nikmati? Yang kita beli dengan cinta kasih, dan kita juga membagikan kepada orang dengan cinta kasih, atau yang kita beli dengan keterpaksaan, walaupun enak, tetapi dengan penuh kepalsuan hati, tidak akan kita nikmati dengan baik. Sesama kita juga akan merasakan, walaupun nasinya tidak banyak, tetapi jika diberikan dengan ketulusan, dengan rasa yang enak, itu membangun sukacita. Sebungkus nasi ini menyadarkan kita, posisi kita sekarang ini akan dilanjutkan ke surga atau bukan surga. Biarlah firman ini menolong kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami membayangkan diri kami masuk surga, tetapi sesungguhnya surga bukan tempat kami. Karena kami tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah sekarang kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Sehingga kami boleh menikmati kehidupan. Sebungkus nasi, jika diberikan dengan cinta kasih, dengan penuh perhatian kepada sesama, akan membuat orang yang menikmati makanan itu penuh juga dengan rasa syukur dan cinta kasih, bukan dengan keterpaksaan. Biarlah kami belajar supaya kami boleh menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan melalui kehidupan hari lepas sehari. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.